Channel Murtadin perlu tahu ini, sharing ke-87 dengan topik Allah Oten versus Allah lain. Tanda kutip. Salam damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam topik, Mbah akan memberikan dua informasi. Satu mengenai patung salib yang ada badannya, yang ada korpusnya. Bukan untuk disembah, melainkan untuk alat peraga pada saat menjelaskan mengenai korban Kristus. Visual display only. Nomor dua, naskah yang Mbah pegang adalah karya tulis Mbah di bawah pimpinan Roh Kudus, bukan orang lain. Bukan karya orang lain maksudnya. Ini adalah untuk penuntun supaya Mbah tidak salah bicara, supaya fokus pada topiknya sehingga tidak menyinggung atau melanggar undang-undang ITE. Kita masuk dalam topiknya. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun yang di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, tanda kutip, dan banyak Tuhan, tanda kutip, yang demikian. Kali ini kita akan membahas Allah yang sejati di antara Allah-Allah yang lain, tanda kutip. Tampak cover depan video kita, thumbnailnya berbunyi Allah Oten versus Allah lain. Namun sebenarnya topik kita hari ini adalah Allah di dalam Alkitab versus Allah lain, tanda kutip. Sebab Allah yang diberitakan oleh kitab suci Alkitab itu bukanlah Allahnya orang Oten saja, bukanlah Allahnya orang Kristen saja, melainkan Allahnya semua orang. Kepada Allah ini semua orang harus menyembah dan beribadah. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dari ayat ini kita tidak bersalah jika menyimpulkan bahwa Allah lain, tanda kutip, yaitu Allah yang bukan membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia bukanlah Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Tegasnya, dia bukanlah Allah. Sifat Allah yang sejati adalah, yaitu Allah yang nyata, yang terlibat di dalam sejarah Israel sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang selama-lamanya. Dia adalah Allah yang bukan dipercaya secara agamawi, melainkan Allah yang nyata. Allah yang maha suci, Allah yang menghanguskan, itulah Allah yang sejati. Di perjanjian lama, kemahasuciannya dinyatakan oleh sifatnya yang menghanguskan. Di kitab Imamat 10, anak-anak imam besar Harun, Nadab dan Abihu, mati disambar api dari Allah oleh sebab membakar dupa di dalam rumah Allah dengan menggunakan api arang yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah, yaitu harus mengambil api arang dari mezbah utama di dalam bait Allah. Padahal jika dipikir tidak ada bedanya api arang yang diambil dari dalam mezbah utama dengan api asing ini, api yang lain ini, katakanlah yang diambil dari dapur ibu mereka. Betapa kemahasucian Allah ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus tepat seperti yang diperintahkan. Jikalau ada Allah, tanda kutip, lain yang tidak demikian sifatnya, maka dia bukan Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Dia bukan Allah. Di perjanjian baru, tuntutan kemahasucian Allah dinyatakan di dalam hal-hal rohani, bukan jasmani lagi, seperti di perjanjian lama dahulu. Di Matius 5:23, jika kita di dalam kondisi tidak suci rohani, sehabis marah dan maki-maki, Allah tidak berkenan dengan penyembahan kita. Tinggalkanlah persembahanmu itu, dan pergilah dahulu berdamai dengan korban maki-maki tadi. Sebab saat itu kamu adalah sama dengan seorang yang telah melakukan pembunuhan,
Matius 5:22. Allah tidak berkenan akan penyembahan seorang pembunuh yang tidak bertobat. Kapan bertobatnya? Yaitu berdamai tadi, berdamai dahulu, mengatakan menyesal, tidak seharusnya tidak keluar kata-kata kasar itu, minta ampun. Kemudian ketiga, tidak melakukannya lagi, bertobat. Jikalau ada Allah lain yang tidak demikian, tidak mempersyaratkan demikian, dia bukan Allah yang diberitakan oleh kitab suci Alkitab. Dia bukan Allah yang maha kudus. Dia bukanlah Allah yang patut disembah. Dan kita telah salah sasaran jika beribadah kepadanya. Di Yesaya 14 ayat 14 dan di Lukas 4 ayat 7, iblis ingin disembah sama seperti Allah. Namun dia tidak mempermasalahkan kesucian rohani orang yang menyembahnya, sebab dia sendiri tidak kudus. Orang cukup bertekuk lutut secara fisik di hadapannya. Dia menawarkan kekayaan dunia asal mau sujud secara fisik kepadanya. Tidak peduli mau telah berbuat dosa atau apa, tidak peduli. Buktinya Lukas 4 ayat 7. Jadi jika engkau, Yesus, menyembah aku, semuanya itu menjadi milikmu. Semua kekayaan dunia yang dipegang oleh iblis diusir oleh Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, hendaklah engkau menyembah kepada Tuhan Allahmu dan beribadah hanya kepadanya saja. Jadi kalau ada Allah yang tidak demikian, dia tidak patut disembah. Walau dia menguasai kekayaan dunia. Jangan kita tergiur oleh tawaran kekayaan dunia ini yang dia tawarkan, lalu sujud menyembah dia. Jangan. Dia bukan Allah. Allah yang maha suci, cirinya yang lain adalah menghukum dosa. Allah yang sejati berkodrat maha suci, tidak mengampuni dosa secara langsung. Allah menghukum dosa. Roma 8 ayat 3. Setelah dosa itu dihukum, maka pengampunan diberikan. Dihukumnya bukan di atas kurban, bukan di atas umat manusia, melainkan di atas kurban Yesus Kristus. Sebaliknya, Allah lain yang tanda kutip yang mengampuni dosa secara langsung, dia tidak suci. Jika dia tidak suci, dia bukan Allah. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Dosa dan orang berdosa harus dihukum, terpisah dari Allah, dan sejak di dunia sampai kekal selama-lamanya di neraka. Jika ada Allah lain yang mengampuni dosa secara langsung, maka dia bukanlah Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Dia bukan Allah. Allah yang sejati adalah Allah yang pengasih penyayang. Roma 8 ayat 3. Allah maha suci harus menghukum dosa. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, Allah mengambil alih hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia dengan jalan mengutus anak Allah Yesus Kristus untuk menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Ini tercantum di Roma 8 ayat 3. Jikalau ada yang masih alergi, tidak mau menerima keberadaan sebutan anak Allah, saya tawarkan obatnya. Bayangkan saja, sadarilah bahwa yang akan datang di langit, di Matius 24 ayat 30, yang turun di langit, itu adalah anak Allah, Yesus Kristus, selaku hakim yang menghakimi. Dia adalah anak Allah yang diragukan, yang alergi itu. Terima saja. Bukan orang lain, bukan oknum yang lain, itu turun dari langit itu, dari sorga. Itulah Yesus Kristus. Jika kita menyadari hal ini, saya yakin alergi kita menjadi sembuh. Dan kita sekalian tidak ragu-ragu menerima karya keselamatan yang beliau kerjakan di kayu salib. Jikalau ada Allah lain, tanda kutip, yang menyelamatkan umat manusia dengan cara lain, selain daripada menghukum dosa di atas kurban yang tidak berdosa ini, Yesus Kristus, dia bukan
Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Dia bukan Allah yang Maha Kudus dan yang mengasihi umat manusia. Dia bukan Allah. Sampai di sini dulu, saya Mbah Bagio Bahagia, mohon pamit undur diri. Tekanlah subscribe untuk mendapat kiriman video-video berkualitas yang lain. Bagikanlah, share video ini kepada keluarga atau teman-teman. Tulislah komentar dan usulan apa yang ingin dibahas. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan bagi saudara-saudara, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang mendengar, yang menonton video ini serta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Allah tetap memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali besok atau lusa. Insya Allah. Salam damai sejahtera.